Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan memulai membahas mengenai kinematika gerak lurus untuk bagian pertama ya. Pada bagian pertama ini kita akan bahas pada bagian yang awalnya dulu, yaitu berkaitan dengan posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan. Nah, di sini nanti ada nilai rata-rata dan ada nilai saat ya. Oke, mari kita mulai. Ya, kita mulai dari posisi, perpindahan dan jarak. Apa yang dimaksud dengan posisi ya? Nah, posisi itu adalah kedudukan ya, atau keadaan suatu titik atau partikel pada satu tempat gitu. Nah, bicara posisi maka harus dinyatakan dalam bentuk vektor posisi atau koordinat ya. Kalau koordinatnya adalah koordinat ruang, maka X, Y, Z. Jadi koordinat kartesius X, Y, Z. Tapi kalau dua ruang biasanya bisa menggunakan X, Y saja ya, bidang gitu. Nah, representasi suatu posisi itu seperti ini. Misalnya ada sebuah titik ya, titik A pada posisi X1 di sumbu X, kemudian Y1 pada sumbu Y-nya. Koordinatnya berarti koordinatnya adalah X1, Y1 ya gitu. Kemudian untuk titik B koordinatnya adalah X2, Y2 ya gitu. Nah, itu adalah posisinya. Maka kita nyatakan A dalam bentuk vektor posisinya adalah RA sama dengan X1I ditambah Y1J. Apa itu I dan J? I menyatakan arah sumbu X, sedangkan J menyatakan arah sumbu Y ya. Begitu pula untuk titik B. Titik B dinyatakan dalam RB sama dengan X2I ditambah Y2J. Oke, ya, itu adalah posisi. Ini adalah koordinat posisi, ini adalah vektor posisi ya. Oke. Nah, bagaimana besarnya dari suatu posisi? Apabila posisi tersebut ditampilkan dalam bentuk koordinat seperti ini dan vektor posisi seperti ini, ada X1 dan Y1, maka yang dimaksud dengan magnitudonya atau besarnya posisi yaitu dari titik acuan 0 atau dari koordinat 0 ke titik itu. Nah, panjang garis ini atau mungkin jarak garis ini, boleh kita katakan begitu, itu adalah magnitudonya dari posisi. Jadi dilihat atau dibandingkan terhadap acuan 0. Maka X1 kuadrat ditambah Y21 kuadrat atau Y2 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat akar ya. Nah, seperti itu. Itu adalah magnitudonya. Sama dengan jarak titik tersebut ya dari koordinat pusat atau dari 0,0. Nah, itu yang dimaksud dengan magnitudo. Kemudian kemana arahnya? Posisi tersebut kemana arahnya? Nah, arah di situ dinyatakan dengan sudut ini. Jadi ditarik dari koordinat pusat ya menuju titik, maka di situ adalah kita mendapatkan sudut. Nah, sudut apa? Begitu pula posisi B, dari koordinat pusat ditarik garis ke titik tadi, maka ada kemiringan. Nah, itu yang dimaksud dengan arahnya ya. Maka kita bisa menggunakan tangen. Tangen alfa berarti Y per X ya. Begitu pula untuk posisi B, tangen beta Y per X ya, gitu. Oke, itu posisi. Nah, sekarang perpindahan. Apabila partikel pindah dari A ke B ya, maka partikel itu mengalami perpindahan. Dia berpindah posisi, berubah posisinya. Sebab perpindahan adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat kata kuncinya, dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti di sini ada panah menuju posisi akhir ya. Itu adalah panah perpindahan. Oke. Maka kita tinggal selisihkan posisi akhir ya dikurangi posisi awal. Jadi X-nya dikurangi, Y-nya dikurangi, delta X delta Y gitu. Posisi akhir kurangi posisi awal. Itu adalah perubahan posisi. Berapa besarnya dari perubahan posisi tersebut? Nah, untuk yang pergerakannya satu arah, maka besar perpindahan ini sama dengan jaraknya kan begitu. Kecuali gerakannya itu beberapa arah, bisa balik arah atau misalnya bulak belok ya, itu akan berbeda nilainya. Nah, maka kita kuadratkan delta X-nya, kuadratkan delta Y-nya. Nah, seperti ini ya, tinggal kuadratkan saja, akarkan, dapat nilainya. Nah, ini adalah nilainya. Jadi nilainya ini skalar ya, nilainya gitu. Nah, posisi perpindahan itu besaran vektor ya, punya nilai, punya arah. Nilainya lah XI, X, Y itu nilai. Arahnya dinyatakan dalam tangen ya.
Nah, mendapatkan nilainya itu diakarkan. Begitu pula untuk perpindahan sama dengan jarak sama. Kita pun bisa mendapatkan arahnya. Nah, dengan cara mencari tangannya, ya. Tangan theta sama tangan min 1 ini adalah representasi untuk matematika yang mendapatkan tangan seperti ini. Tangannya berarti delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y dibagi delta X. Jadi komponen yang Y ini dibagi dengan komponen yang X. Itu mendapatkan tangannya, ya. Oke. Nah, sekarang jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, gitu ya. Nah, jadi kalau jarak ini tentunya apabila bergeraknya itu satu arah saja, ke depan saja, maka jarak dan perpindahan akan sama, gitu. Tapi kalau dia berbelok-belok atau ada arah yang lain, maka tidak akan sama jarak dan perpindahan. Sebab perpindahan tinggal mencari titik, menarik titik garis lurus saja, menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Set, seperti ini. Ini adalah perpindahan, ya, gitu. Sedangkan jarak itu panjang lintasan. Kalau dari sini awalnya, maka dari titik ini bergerak ke kanan, lalu bergerak lagi ke atas. Maka jarak adalah S1 tambah S2, S, ya, S1 tambah S2. Sedangkan perpindahan adalah langsung tarik dari sini, dari awal ke akhir. Berarti kalau formasi gerakannya itu membentuk siku-siku begini, berarti bisa menggunakan Pitagoras, ya. Maka S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat akar. Nah, bagaimana kalau lintasnya berupa lingkaran? Nah, sebuah lingkaran, ya. Tentu kalau misalnya partikel tersebut bergerak menempuh satu lingkaran penuh, maka perpindahannya 0. Sedangkan jaraknya adalah keliling lingkaran. Nah, begitu ya. Oke. Nah, inilah vektor untuk perpindahannya dari posisi A ke posisi A. Baik, posisi perpindahan, jarak sudah kita jelaskan. Sekarang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan diperoleh dengan menghitung jarak tempuh, ya, terhadap waktu. Kemudian kecepatan diperoleh dengan membagi perpindahannya, ya, perpindahannya terhadap waktu, kan gitu. Nah, kelajuan besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan kecepatan ada besaran vektor, ada nilai dan ada arah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai rata-rata. Nanti ada nilai sesaat, ya. Nilai rata-rata dari suatu kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu tempuhnya, atau perpindahan dibagi selang waktunya, ya, gitu nih. Jadi delta R per delta T. R akhir dikurangi R awal, ini kan perpindahan dibagi waktunya. Apa maksudnya RT2 lalu R dalam kurung T1? Maksudnya posisi akhir ketika waktu yang kedua, dan R dalam kurung T1 adalah posisi awal ketika waktu pertama. Nah, apabila posisi ini dalam bentuk persamaan, maka bisa kita substitusikan T ini ke dalam persamaan yang dimaksud, ya, begitu. Dibagi T2 kurangi T1. Nah, sedangkan laju adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Jumlahkan jaraknya, kalau dia bulak-belok, ya, dibagi dengan waktu total. Nah, ya, itu saja. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai sesaat? Nah, untuk mendapatkan nilai sesaat dari kecepatan, kita menggunakan pendekatan limit, ya. Limit selisih waktunya atau rentang waktunya yang sangat singkat, mendekati 0, perubahan posisi atau perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Nah, ini sama dengan diferensial dr dt, ya, begitu. Nah, nanti bagaimana cara melakukan diferensial nanti akan dijelaskan di pembahasan soalnya supaya efektif waktunya. Baik. Nah, nilai kecepatan saat akan sama dengan nilai saat karena meninjau gerak benda untuk selang waktu yang sangat pendek. Nah, untuk benda yang bergerak, ya, berliku-liku atau berubah arahnya, gitu ya, maka nilai saat itu akan sama, gitu, untuk kecepatan saat maupun untuk laju saat, karena itu adalah meninjau untuk selang waktu yang sangat singkat. Dan ini bisa kita lakukan dengan pendekatan pendekatan garis singgung, ya. Misalnya ada gerakan benda, ya, gerakan benda dengan pola seperti ini. Ini benda bergerak lurus, ya, tapi polanya karena X dengan T ini fungsi kuadrat T-nya, ya,
maka ini akan terjadi grafik yang melengkung. Nah, ketika kita ambil titik-titik singgung, titik-titik sesaat artinya nilai garis singgung dari suatu kemiringan garis. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, maka ini akan mendapatkan hasil yang sama antara kecepatan saat dengan laju sesaat, ya. Oke, selanjutnya percepatan dan perlajuan. Percepatan gerak benda adalah perubahan kecepatan, ya, dibagi selang waktunya. Percepatan sama dengan kecepatan dan posisi itu ada urusan vektor yang memiliki nilai dan arah, ya. Nah, nilai dari percepatan disebut dengan perlajuan, ya. Oke, kita lihat. Percepatan juga sama, ada nilai rata-ratanya, ada nilai saatnya. Gitu. Nilai rata-rata dari percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau dibagi selang waktunya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. Sedangkan nilai sesaat bisa kita peroleh dengan pendekatan limit seperti tadi, dan itu sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Ya, sekali lagi proses turunannya nanti akan kita tunjukkan dalam pembahasan soal supaya efektif. Baik, sekarang kita akan mencoba membuka konsep ini dengan cara pendekatan grafik. Ya, kita akan menentukan nilai S, nilai delta R atau nilai jarak, nilai perpindahan, nilai kecepatan, laju, juga percepatan dari grafik. Ya, kita lihat. Kita punya grafik yang pertama, ini grafik jarak terhadap waktu atau X terhadap T, ya. Gitu. Nah, misalnya ada grafik seperti ini, grafik garis lurus linear dimulai dari titik ini yang kita sebut dengan X0 sampai X1. Nah, ya, berarti di sini benda menempuh jarak X1 kurangi X0 gitu ya, dengan selang waktunya T gitu ya. Nah, dari grafik ini kita bisa mendapatkan kecepatan, ya. Nah, kecepatan slope garis miring ini, ya, slope atau kemiringan ini adalah delta X dibagi delta T. Mana delta X? Nah, ini delta X. Dari sini ke sini delta X. Delta X, ini delta T. Nah, kita akan mendapatkan V, ya. Karena garis lurus linear ini, garis miring atau garis linear ini menunjukkan pembagian antara delta X dan delta T selalu konstan. Dan ini disebut dengan kecepatan. Dan nilainya akan konstan sepanjang geraknya, ya. Oke. Nah, kalau kecepatannya konstan berarti tidak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya 0. Jadi kalau kalian mendapatkan grafik garis lurus dalam grafik XT, maka di situ kecepatan konstan, percepatan 0. Yang kedua, bagaimana untuk grafik V terhadap T? Nah, misalnya diberikan grafik seperti ini. Dari V1 menurun kecepatannya 0, kemudian dia jadi negatif. Negatif berarti balik arah, ya. Balik arah. Masih di arah yang sama yang tadi, dia turun lagi kecepatannya dan berhenti lagi di sini. Ya. Nah, maka dari grafik ini, dari V ini kita bisa dapat A. A adalah delta V delta T. Berarti perubahan V dibagi perubahan T. Jadi kalau delta T-nya 0 sampai T1, maka delta V-nya dari 0 sampai V1. Ya. Nah, kita pun bisa mendapatkan jarak dan perpindahannya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau luas 1 ditambah luas 2, ya tidak ada negatifnya. Di sini plus-plus, maka itu adalah jarak. Tapi kalau kita luas 1 dikurangi luas 2, karena luas 2 ini ada negatifnya, dia balik arah, maka itu ada perpindahan. Kenapa? Karena ini fisikanya, ya, fenomenanya adalah balik arah. Kalau negatifnya adalah balik arah. Oke. Sekarang kita akan coba terapkan seluruh konsep yang tadi sudah diajarkan, dari mulai posisi, jarak, kemudian kecepatan, kelajuan, dan percepatan, ya. Soal pertama. Misalnya ada sebuah partikel bergerak mengikuti lintasan bentuk persegi panjang selama 10 sekon dari titik A ke B ke C. Tentukan jarak tempuhnya, perpindahannya, laju rata-ratanya, dan kecepatan rata-ratanya untuk lintasan A dan lintasan B, atau lintasan 1 dan lintasan 2. Kita lihat. Lintasan 1, lintasannya persegi dari A ke B ke C, ya. Lintasan B berbentuk setengah lingkaran. Oke, mari kita lihat. Untuk lintasan A kita akan mencari apa nih? Jarak tempuh. Berarti di sini AB ditambah BC berarti 30. Ya, nih 30 berarti AB tambah BC. Bagaimana perpindahannya? 10 kuadrat akar 10 kuadrat tambah 20 kuadrat. Tuh. Oke. Gitu
Kemudian bagaimana dengan laju rata? Laju rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Waktunya berapa lama? 10 sekon, berarti 30 bagi 10. Itu lajunya. Kecepatan rata-rata, perpindahan bagi waktu. 10 akar 5 dibagi 10, berarti akar 5 meter per sekon. Oke? Jelas ya? Lintasan 2. Jaraknya setengah lingkaran, berarti 2 PR kan 1 lingkaran, 1 keliling 2 PR, berarti PR. Nah, PR, Pi 22/7, R-nya 14, 44 meter. Nah, perpindahannya itu adalah diameter 2 kali R, 28 meter. Oke. Nah, laju rata-rata 44 dibagi 10. Kecepatan rata-rata 28 bagi 10. Nah, gitu kan? Jelas ya bedanya ya, gitu. Oke, sekarang soal kedua. Suatu benda bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun pada setiap intervalnya tetap, yaitu 5 meter per sekon 10 detik pertama, 10 meter per sekon 10 detik kedua, lalu 6 meter per sekon untuk 10 detik ketiga, dan 3 meter per sekon selama 10 detik keempat, lalu balik arah, dan 5 meter per sekon untuk 10 detik terakhir. Tapi dia sudah balik arah ya, gitu. Tentukan laju rata-rata, kecepatan rata-rata, kecepatan pada T7 dan kecepatan pada saat T-nya 30 sekon. Oke, kita lihat. Kecepatan rata-rata. Laju rata-rata berarti jarak total dibagi waktu total. Nah, di sini di setiap interval harus kita hitung jaraknya. Oke, berarti ya jarak 1 nih tambah jarak 2 dan seterusnya. Jarak 1 bagaimana? Ini kan kecepatan konstan. Waktu SMP kalian sudah belajar. Jarak itu adalah V kali T. Kalau dia gerakannya konstan, maka 5 kali 10. Nah, gitu saja ya, dikalikan. Berarti 50 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 50. Nah, dibagi waktu totalnya adalah tambahin 10 10 10 dan seterusnya 50 sekon. Jadi 5,8. Ya, itu mudah kan? Gitu. Sekarang kecepatan rata-rata. Nah, pada saat balik arah dia negatif. Ingat, balik arah nih negatif ya. Berarti 50 tambah 100 tambah 60 tambah 30 kurangi 50 karena dia balik arah. Ya gitu. Jadi hanya 240 bagi 54,8 meter per sekon ya. Nah, sekarang kecepatan sesaat. Kecepatan pada saat 7 sekon. Nah, kalau seperti ini tidak perlu menggunakan diferensial ya atau limit gitu. Karena sudah kelihatan di sini ada gerakan yang konstan pada interval tertentu. T 7 sekon ada di interval pertama 10 detik pertama, berarti kecepatan pada T 7 sekon adalah 5 meter per sekon. Lalu kecepatan pada T 32 berarti ada pada rentang yang keempat 10 itu udah 30 ya. Nah, 32 ada di rentang keempat. Nah, ini berarti di dalam sini 32 berarti 3 meter per sekon. Oke ya. Nah, ini soal kedua ya. Dua soal ini sudah kalian dapatkan, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang baik ya. Nah, ingat dalam menyimak video dari Bapak ini harus sampai tuntas, harus sampai selesai ya, jangan dipotong-potong supaya pemahaman kalian sempurna. Kita lihat contoh yang lain untuk contoh ketiga. Nah, ini dalam bentuk persamaan ya. Jaraknya atau posisinya dalam bentuk persamaan. Ini posisi untuk bergerak pada satu sumbu ya, begitu. Partikel bergerak lurus horizontal dengan persamaan ini, tentukan A perpindahan dari 1 sekon hingga 4 sekon. Lalu kecepatan rata-rata antara 1 sekon hingga 4 sekon. Lalu kecepatan sesaatnya pada T2 sekon dan percepatan rata-rata antara 1 sekon sampai 4 sekon dan percepatan pada saat 6 sekon. Oke, kita lihat perpindahannya dulu. Nah, perpindahan kan delta R. Delta R adalah R akhir kurangi R awal. Ya, R di sini kalau ada X sama Y kan. Nah, kalau misalnya cuma ada satu saja, kita bisa ganti dengan X langsung ya, begitu. Jadi delta X begitu langsung, karena ini cuma satu arah ya, satu sumbu begitu. Delta X berarti X4, X dengan T4 dikurangi X dengan T1. Nah, 4-nya substitusikan ke sini. Ya, ke T ganti. 1 juga sama, masukkan ke T diganti T-nya. Berarti 2 kali 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 tambah 5 dan seterusnya. Hitung, maka ini 39 meter. Oke, yang kedua, kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan itu kan, kecepatan rata-rata, pi rata-rata adalah delta X delta T. Ya, delta X bagi delta T. X4 kurangi X1 bagi waktunya. Nah, yang tadi ya, 39 bagi 3 dapat.
Sekarang kecepatan pada kalau kecepatan sesaat berarti diferensial, turunkan. Turunkan. Diferensial dari 2t kuadrat plus 3t plus 5 terhadap t. Perhatikan baik-baik. Nah, Bapak akan ajarkan cara membuat turunan. Nah, cara membuat turunan 2t kuadrat berarti 2-nya simpan di depan, turun ke depan, dikalikan dengan koefisien, berarti 2 dikali 2. Nah, gitu ya. 4. Lalu t-nya pangkatnya kurangi 1. T pangkatnya ini 2 kurangi 1, berarti t pangkat 1. Jadi 4 t pangkat 1. Yang kedua, 3. Sama, ini kan t-nya pangkat 1. Berarti satunya turunkan ke depan, kalikan ke 3. Berarti 1 kali 3, 3. T pangkatnya kurangi 1. Tadi pangkatnya 1 kurangi 0. Kurangi 1 berarti jadi 0. T pangkat 0 itu 1. Berarti t-nya hilang. Jadi angka 1 ya. Gitu. Lalu yang kelima, ini t-nya berarti pangkat 0. 0 kali 5 0. Berarti kalau tidak ada t-nya 0. Ya, maka hasilnya 4t tambah 3. Nah, karena ditanya kecepatan saat 2 sekon, maka masukkan 2-nya ke dalam sini, ke t. Jadi 11. Oke. Kemudian percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu adalah delta V, delta T. Nah, ini kita sudah punya persamaan V-nya. Berarti kita masukkan saja V 4 sekon kurangi V 1 sekon. V 4 dengan masukkan sini 16 tambah 3 ya. V 1 4 kali 1 tambah 3. Berarti ini 19 dikurangi 7. 12 bagi 3 4. Oke ya. Yang terakhir percepatan sesaat. Berarti dV dt. Nah, dV dt. Turunan terhadap T yang mana? Yang tadi yang V, yang sudah diturunkan V, yang ini. Ini V sudah diturunkan, ya. Coba kita kasih pen. Nah, V ini sudah diturunkan. Turunkan lagi sekarang. Turunkan lagi. Berarti 4T. T-nya pakai 1. 1 kali 4, 4. T-nya 1 kurangi 1. Kan pangkatnya kurangi 1, jadi 0. Berarti T-nya hilang, jadi angka 1. Di depannya angka 4. 4 saja. Lalu angka 3. 3 ini gak ada T-nya, berarti diturunkan jadi 0. Maka hasilnya adalah 4 saja. 4 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, gampang kan? Turunan kan? Yang keempat sekarang. Soal yang keempat. Oke. Pada saat awal bergerak atau T0, partikel memiliki data X-nya 5 ya, meter, lalu V-nya 2 meter per sekon. Berarti ini X0, V0. Gitu ya. Nah, percepatannya memenuhi persamaan ini. Berarti percepatannya konstan. Ya, gitu. Tentukan kecepatan pada saat T-nya 2 sekon, lalu kecepatan rata-rata antara 1 sekon sampai 4 sekon, dan jarak tempuh selama 10 sekon. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Kecepatan. Kecepatan berarti tadi kan percepatan itu turunan dari kecepatan. Maka kecepatan itu sebaliknya dari percepatan. Dinaikin lagi, namanya integral. Ya, coba perhatikan. Kita tulis. Jadi caranya begini operasinya. Jadi V sama dengan V0 tambah integral A dt. V0-nya tulis 2, integral A itu A-nya 2 dt. Nah, ini integralnya adalah kebalikan dari turunan, ya. Maka caranya adalah ya integral 2 dt. Berarti 2 ini ya 2 dikali T pangkat 0 kan, berarti 2 dibagi tadi pangkatnya 0 kan, 0 tambah 1. Jadi 2 dibagi pangkat tambah 1. Nah, 2 dibagi 1 kan gitu. Lalu T-nya tadi kan 0 tambah 1. Kalau tadi dikurangi, sekarang mah ditambah. Jadi 2T. Nah, berarti tambah 2, 2T tambah 2 ya. Oke. Kemudian untuk V2 ya, untuk V2 berarti tinggal dimasukkan 2 kali 2 tambah 2. Oke, 2 kali 2 tambah 2, 6. Yang kedua, kecepatan rata-rata antara T1 sekon hingga T4 sekon. Kecepatan rata-rata berarti kan delta X, berarti integral 1 kali lagi. Nah, kita butuh X kan, berarti dari V, ini V-nya, integralnya 1 kali lagi, berarti X0 tambah integral. Ya, sama prosesnya, berarti 2 dibagi. Ini T-nya pangkat 1, berarti 2 dibagi 1 tambah 1. Nah, jadi 2-nya per 2 gitu. Lalu T-nya ke pangkat 1 tambah 1. Jadi T kuadrat. Ditambah, ini 2, kalau nggak ada T-nya tambahin T, 2T. Itu caranya seperti yang pada poin A tadi. Lalu ini 5 di sini ya. Maka sekarang kalau kita mencari perpindahan, cari kecepatan rata-rata, berarti tinggal kita hitung perpindahannya di sini. X4, X1, X4 masukkan 4-nya ke T di sini, X1 masukkan T1-nya di sini, maka dapatnya 29 untuk X4,
lalu 8 meter untuk X1 dibagi 3 7 ya. 21 bagi 3 7. Yang terakhir jarak tempuh setelah bergerak 10 sekon ya, masukkan aja 10-nya ke dalam 10 kuadrat tambah 2 kali 10 dan seterusnya 125 meter ya. Oke, masih ada 2 lagi, kita lanjutkan. Suatu benda bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan bervariasi seperti grafik di bawah ya. Tentukan kecepatan pada saat 5 sekon, lalu percepatan rata-rata dari 0 sampai 4, kemudian percepatan dari 4 sampai 6 ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Oke. Nah, grafiknya seperti ini yang diberikan oleh soal ya. Oke, kita akan mencari pi pada saat 5 sekon. Di sini ya. Ini kecepatan pada saat 0 sampai 4, berarti kecepatannya ini mula-mula 0, kemudian berkembang, naik ya. Ini kecepatannya membesar ya. Sambil beriring waktu kecepatannya berubah secara linear ya. Nah, ketika 4 sekon 20 meter per sekon. Sekarang ketika 5 sekon, 5 sekon ada di sini. Kalau garisnya lurus berarti kecepatannya nggak berubah. Jadi P5 adalah 20 meter per sekon ya, gitu. Kemudian percepatan pada saat 4 sampai 6. Pada interval 4 sampai 6, oh ini dulu. Interval 04, interval 04 percepatannya berarti delta P per delta T. P4 kurangi P0 dibagi 4. Nah, kan? Tuh, 5 meter per sekon kuadrat. 20 ya, akhir kurangi awal dibagi 4 kurangi 0. 4. Oke. Percepatan pada interval 4 sampai 6. Oh, yang ini. Kecepatan konstan berarti percepatannya 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Pi akhir kurangi pi awal berarti 20 kurangi 20 bagi 2 sama aja 0 ya. Oke, yang keempat percepatan pada interval 68. Nah, ini turun berarti perlambatan ini. Kenapa perlambatan? Karena kecepatannya makin lama makin kecil sampai berhenti di sini ya. Perlambatan berarti ini namanya. Nah, berarti P8 ini 0 dikurangi P6 ini 20. 0 kurangi 20 dibagi selang waktunya 2 bagi 2. Jadi min. Nah, min ini menunjukkan perlambatan. Bendanya makin lama makin lambat. Oke. Lalu ditanya jarak tempuh selama 10 sekon. 10 sekon nih jarak tempuh. Ah, ini luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2. Itu aja ya. Gitu. Luas trapesium 1 yang ini nih. Luas trapesium itu kan kalian sudah tahu, setengah dikali sisi sejajar jumlahkan dibagi sisi yang lain. Oke, setengah dikali dalam kurung 8 tambah 2. Ini 2 dari sini nih, ya. Dikali sisi yang lain 20. Oke, begitu pula untuk yang kedua, ini trapesium juga berarti setengah kurung dikali sisi jajar mana? Nah, ini 8 ke 10 butuh 2 ditambah 9 ke 10 1, berarti 2 tambah 1 dikali sisi yang lain, ini 10. Oke, min 10, minnya pindah ke depan. Oke, jadi 85 meter ya, gitu. Oke, ini maaf, oke. Atau kalau jarak ini semua bernilai positif, ingat. Kalau jarak semua bernilai positif, jadi tidak boleh ada. Oh, sebentar ya. Jarak, oh ini. Oke, jarak itu kan ingat, jarak itu semuanya nilai positif, maaf ya. Jadi kalau jarak ini tambah semua, ini tambah ya, gitu. Berarti ini 10 bagi 2 5 kali 20 100 ya, ini 100 ya, ini 100 gitu kan. Oke, jadi ini 10 ke 10 100, yang ini 3 kali 10 30 bagi 2 15, jadi 115 ya. 30 bagi 2 15, jadi ini 115 nih ya, dikoreksi ya, maaf ya. Nah, tapi kalau perpindahan, betul jawabannya 85, itu kalau perpindahan ya. Tapi kalau jarak ini plus, jadi ini 115 ya. Oke. Yang terakhir, bagaimana pola gerak? Pola gerak itu pertama benda dipercepat. Oke ya, kita pakai pointer. Nah, itu pertama benda dipercepat. Ya, dipercepat selama 4 sekon, kemudian bergerak konstan, GLB gitu ya, nanti dibahasnya nanti ya. Lalu bergerak konstan selama 2 sekon, lalu diperlambat selama 2 sekon, lalu balik arah. Ini balik arah nih. Kenapa balik arah? Negatif nilainya. Balik arah selama 1 sekon, lalu bergerak konstan pada arah tersebut, pada arah terakhir tadi selama sekon. Nah, sampai sini selesai ya.
Oke, baik. Soal terakhir. Diberikan grafik A terhadap T. Nah, seperti ini ya, ditanyakan nilai-nilai kecepatan. Oke, kita lihat. Kecepatan pada saat T 1 sekon dulu. 1 sekon ada di sini. Ya. Oke. P0-nya adalah 20. Nah, ini P0-nya 20. Oke, ini P0-nya 20. Oke. Nah, di sini kecepatan pada saat 1 sekon. Ya. Nah, kecepatan itu kan V0 ditambah integral ADT. Ya. Kalau misalnya A-nya dalam bentuk persamaan gitu. Tapi kalau dia itu dalam bentuk garis lurus, langsung aja AT. V0 tambah AT kan itu. Nah, jadi di sini lihat A-nya. A-nya kan ini min 10 A-nya. Lalu T-nya tadi berapa? 1 sekon berarti ada di sini. Berarti T-nya 1 sekon. Jadi min 10 kali 1. Oke. Jadi 20 ya. 20 ditambah min 10 kali 1. Oke ya, lanjut. Nah, P2 ada di sini nih. P2 ada di sini. Nah, langsung P2 mah berarti cara yang sama yang tadi tapi waktunya 2 sekon. Oke, dapat berarti 0 ya. Jadi 0 gitu. Oke. Sekarang kita akan cari P5 sekon. P5 sekon ada di sini. Maka yang dimaksud dengan P0-nya itu adalah harus P sebelumnya, berarti harus P4. Nah, P4 kita cari dulu. P4 cari dulu. Berarti P4 itu awalnya adalah P2. Nah, P2 ditambah luas. Nah, luas ini. Tambah luas ya gitu. Jadi, P2 tambah luas segitiga. Nah, itu adalah untuk mendapatkan P4. Luas segitiga setengah alas kali tinggi dapat 10 min 10 meter per sekon untuk P4. Berarti P5 ini adalah min 10 ditambah di sini kan AT, A-nya 0. 0 kali dari sini ke sini 1 sekon. Nah, 0 kali 1 0 ya. Gitu. Jadi jawabannya min 10. Lalu terakhir masih 2 lagi P10. P10 ada di mana? Ada di sini P10. Berarti kita butuh P8. Nah, kita butuh P8. Untuk P8 kita harus cari dulu P yang lain ya. Nah, kita butuh P6. P6 dengan P5 ini sama ya. Sama. Itu akan sama karena di sini 0 A-nya, kan? Oke, sama dengan P4 juga gitu kan. Nah, maka P8 ini kan dari sini loncat nih. Tek tek. Berarti P8 ini sama. Ya. Jadi P8 ini ya, itu P6 ada di sini, maka P8 adalah P6 ditambah AT gitu ya. Nah, ini A-nya 5, T-nya 2. Jadi dari 6 ke 8 itu 2 sekon nih, ya. Oke, jadi min 10 ya. Ingat P6 ini sama dengan P5 min 10 tambah 10 0. Oke, terakhir P11 itu ada di sini. Nah, maka P awalnya adalah P10. P10 itu adalah P8 ditambah AT. P8 tambah AT, A-nya 10 kali 2. Ya, jadi P8-nya adalah 0 ditambah AT, A-nya 10 kali 2. Oke, 20 meter per sekon P10. Nah, maka mencari P11 adalah P10 tambah luas segitiga. Nah, luas segitiga yang ini. Nah, yang ini ya, gitu. Maka ini setengah, alasnya 1, T-nya 5. Oke, ya. Adik-adik, demikian penjelasan mengenai kinematika gerak lurus untuk bagian pertama, untuk jarak, posisi, kecepatan, ya, kelajuan, kemudian nilai rata-rata nilai sesaat, dan kemudian ditambahkan dengan pengetahuan tentang grafik, mendapatkan nilai dari grafik, ya. Semoga ini membuat kalian tambah mengerti dan tambah senang belajar fisika, ya. Oke, kalau kalian merasa manfaat dari video ini, jangan lupa klik subscribe dan berikan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.